Kita sapa saja langsung Master Xiang malam ini. Namo Buddhaya Master Xiang. Namo Buddhaya, selamat malam. Iya, bagaimana kabar malam ini Master? Baik sekali. Luar biasa ya? Luar biasa. Ini studio khusus didesain untuk buat program-program feng shui atau ada keperluan yang lain Master? Ya bisa kata begitu. Begitu ya? Kita bikin untuk membuat acara-acara live-live segala macam gitu. Begitu ya? Termasuk kalau orang konsul ya kita juga di sini juga. Di sini juga. Itu di YouTube itu sudah menayangkan berapa episode kira-kira sampai hari ini ya? Wah, saya nggak hitung-hitung ya. Tapi banyak ya coba. Tadi saya cek kalau tidak salah ada 60-an ya, 60-an video. 60-an itu berkisar tentang apa saja itu? Biar penonton mungkin ada yang sekitar feng shui. Sekitar feng shui begitu ya. Dan patse mungkin ya. Sekali-kali ada patse. Ada patse juga begitu ya. Oke, jadi penonton yang ingin berkonsultasi bisa langsung datang ke sini juga. Ya bisa tentu dengan konfirmasi dengan janji dulu. Ya, nanti mungkin kita minta nomor dari Master Xiang ya, Dr. Heru ya. Kemana nanti penonton bisa ini ya untuk berjanji atau membuat janji dengan Master Xiang begitu ya. Kita akan membahas tentang Imlek dan ramalan atau perakiraan ya Shio di tahun macan air ini. Langsung saya ke Master Xiang. Silakan Master, apa yang bisa kami dapatkan untuk tahun baru Imlek ini? Silakan. Oke. Jadi tahun ini adalah namanya tahun macan air atau harimau air. Nah, jadi kalau orang Sumatera biasa bilang harimau. Orang Jawa itu semuanya bilang macan. Iya. Ini macan. Nah, jadi kalau kita mau tahu ini tahun keberapa Imleknya, ini sebenarnya di Indonesia saja ya. Kalau di internasional itu tidak pernah muncul. Angka 2573 ya. 2573 itu dari mana? 2573 itu sebenarnya dari kelahiran Confucius sebetulnya. Oke, jadi kita kayak di Indonesia itu udah kebiasaan pakai angka seperti itu. Betul. Ya, jadi tahun ini kita jatuh pada hari yang ayam sebetulnya. Kalau di Chunnya di hari pergantian yang sebenarnya, ya, pergantian tahun yang sebenarnya. Nah, tahun ini bisa dikatakan tahun yang baik, ya, bisa dikatakan tahun yang baik. Jadi kalau Anda memiliki kalender saya di balik itu sudah kalendernya tertulis. Maksudnya yang ini ya? Iya. Oke. Sudah tertulis dengan baik ya. Jadi intinya adalah bahwa tahun ini adalah tahun yang positif. Jadi kira-kira di filosofi Tionghoa itu adalah bahwa di tahun tikus, tikus itu adalah masa terbentuknya langit. Kemudian kerbau adalah masa terbentuknya bumi. Lalu di macan itu saat lahir manusia. Maksudnya apa itu ya? Itu adalah satu masa di mana filosofi Tionghoa tentang penciptaan langit, bumi, dan manusia. Jadi kalau sudah ketemu masa macan, nah itu sudah komplit. Bumi ada, langit ada, manusia sudah ada, dan tinggal melanjutkan misi manusianya di bumi ini. Oke, jadi menarik sekali ya, Mitra Buddha Sukacita. Kalau kita lihat ini ada 3 ya. Masa tikus langit berarti masa tikus itu langit terbentuk, gitu ya. Di masa kerbau bumi tercipta. Nah tahun ini macan. Nah, kebetulan tahunnya macan ya. Tahunnya macan. Jadi kita bisa mengambil penciptaan itu untuk menjelaskan. Oke, berarti 3 elemen sudah lengkap. Ada langit, ada bumi, ada manusianya. Ya, berarti manusia itu sudah siap berkarya. Betul. Ini yang kita mau bahas juga ya. Jadi itu biasanya tuh bahwa di dunia ini terjadi siklus ya. Nah, jadi siklus itu sebetulnya memunculkan hawa negatif, hawa positif, itu silih berganti. Silih berganti.
Jadi pada fase positif, ketika mencapai puncak itu kira-kira di 1984. Dari 84 itu fase positif sudah mencapai puncak, kemudian dia akan menuju ke puncak yang negatifnya. Ketika menuju ke puncak negatif, maka sampai dengan tahun 2016, nah itu fase negatif itu sudah mendekati lembah yang paling dalam. Yang negatifnya ya? Ya, yang negatifnya. Itu jadi, apakah artinya hal-hal buruk semua terjadi di periode 84 sampai 2016? 1984. Ya. 1984 itu, jadi dia begini, kalau dunia ini dibagi menjadi belahan timur dan belahan barat. Ya. Ya, belahan timur diwakili oleh kayu dan api, belahan barat diwakili oleh logam dan air. Jadi sebelum 84, itu sedang naik, itu fase sebenarnya fase yang menguntungkan pihak barat, menguntungkan logam. Jadi oleh sebab itu kekuatan barat itu sampai puncaknya itu sebenarnya di sekitar 84. Setelah 84 dia secara perlahan menurun dia kekuatannya. Sampai tahun 2016. Nah, ketika di 2001, ya 2001 kita semua tahu bahwa telah terjadi satu serangan di Menara Kembar. Ya, di Amerika, September 11 itu ya. Nah, sampai di 2013 itu sebenarnya fase negatif sudah mulai tumbuh. Ya, tetapi kekuatan barat itu masih kuat. Masih kuat. Karena itu ada penyerangan terhadap Irak. Dan sejak saat itu semua penyerangan itu berakhir dengan suatu kegagalan. Ya sebenarnya bukan gagal, tapi ada cacat yang ditinggalkan itu. Betul. Nah, kita bisa tahu bahwa Irak itu sebenarnya tidak ditemukan bukti apa yang disangkakan ya. Kemudian ya itu menjadi satu image yang negatif bagi pihak barat. Terus sampai dengan 2016 itu sudah hampir mencapai jurang yang terdalam. Jadi hal-hal negatif itu sudah muncul di dunia, terutama kita di Indonesia itu sudah kelihatan bahwa ada demo-demo yang luar biasa di 2016. Nah, kemudian 2017 itu oleh puncaknya intoleransi lah, lebih kurang begitu ya. Kita semuanya sudah menyaksikan, mengalami. Kemudian di 2019 ya, lalu kekuatan negatif itu berkristal. Mengkristal membentuk sebuah barang, sebuah makhluk. Ya, makhluk itu yang kita kenal dengan virus mahkota baru. Jadi virus mahkota baru itu hurufnya itu seperti ini. Nah, dia diwakili oleh tanah yang kecil. Nah, jadi virus itu seolah-olah sudah mau berhenti di 2021. Karena 2021 itu ada gudang, dia sudah menuju gudang sebenarnya. Akan tetapi 2021 memunculkan logam di atas gudangnya. Karena artinya? Itu dia ada ledakan. Sebelum hilang dia ada ledakan yang luar biasa. Itu kita mengalami di sini juga di Juli. Ada ledakan yang luar biasa. Omikron kalau sekarang itu mungkin ya. Sekarang Omikron, waktu itu Delta. Betul. Delta luar biasa ya. Nah, tahun 2022 itu positif itu sudah kalau kita lihat satu trigram itu ada 3 garis. Ada garis yang putus, itu ada garis negatif. Garis yang utuh, satu garis itu ada garis positif. Jadi 3 garis positif itu sudah penuh. Maka kita biasa bilang sun yang kait-kait 3 macam hal positif yang memulai sesuatu yang positif. Lebih kurang begitu. Ya. Artinya tahun 22 ini akan ada bagus ya. Karena hal positif itu bisa menekan energi negatif. Energi negatif itu tertekan. Ketika tertekan, si energi negatif itu juga ingin mempertahankan kekuatannya. Maka dia juga menyebar kekuatannya. Sehingga yang terjadi itu adalah di satu sisi dia menjadi luar biasa hebatnya, tapi di lain sisi dia tertekan. Jadi yang kita lihat Omikron sekarang ini,
bahwa daya tularnya itu luar biasa. Iya. Bisa 6-7 kali lipat daripada yang lain katanya. Walaupun tingkat bahayanya tertekan. Lebih kecil juga dibandingkan Delta. Betul, gitu betul. Ya. Jadi dia tertekan. Iya, tertekan. Nah, itu karena ada energi positif yang telah menekan energi negatif. Nah, ini penonton nanya nih, kira-kira 2022 ini virusnya berakhir nggak nih? Nah, kalau sama sekali berakhir itu enggak ya? Mungkin. Dia itu tapi akan melemah, akan bermutasi menjadi semakin lemah, sehingga dia akan pada akhirnya, kira-kira mungkin di 2024 atau 2025, dia akan menjadi virus yang biasa aja ya, kayak kita flu katanya ya. Flu itu sangat menular, tapi tidak berbahaya lagi. Iya. Paling satu pil minum selesai ya, atau istirahat cukup selesai gitu ya. Jadi dia mulai tahun ini itu sudah mulai pelan-pelan itu melemah. Iya. Tapi daya tularnya itu dia kan mempertahankan. Saya juga mau hidup dong katanya. Iya. Nah, buat penonton, kami bertiga ini duduknya dekat, kami sudah divaksinasi 2 kali, bahkan Dokter Heru sudah 3 kali, Mas sudah 3 kali juga ya. Iya, jadi aman ya, tinggal saya nanti minggu depan 3 kali. Begitu, jadi kami juga sudah melalui proses antigen, jadi tidak ada persoalan begitu ya. Oke, silakan Mas, bisa dilanjutkan. Oke, jadi itu yang terjadi di 2022. Oleh sebab itu saya selalu mengatakan Omikron itu tidak menakutkan. Kita nggak perlu menakutkan diri sendiri. Di sini salah tuh di sini Omikron ya. Salah itu Omikron. Betul. Jadi lebih kurang seperti itu yang kita jelaskan tadi ya. Lalu kita sekarang menjelaskan tentang apa yang terjadi di Ren-in. Ren-in itu artinya yang mengarah kemana, bisnis mana yang berkembang. Biasa orang kan usaha mana yang berkembang di tahun 2022 ya. 2022 ya. Tapi perlu diingatkan bahwa sebenarnya nggak perlu ganti-ganti usaha ya. Kadang-kadang orang tuh pikir tahun ini bidang A ini bagus ya. Tadinya dia itu sudah melakukan satu bisnis yang sudah berjalan baik. Bidang lain ya. Lalu dia banding setir. Ke yang bagus katanya. Kalau begitu setiap tahun ganti usaha ya kapan bagusnya? Kapan jadinya gitu. Belum jadi, terbentuk udah ganti ya. Jadi jangan seperti itu. Iya. Kalau kita sudah bagus ya teruskan aja. Betul. Pada intinya suatu usaha kalau sudah kita lakukan selama 5 tahun atau lebih, itu sudah pasti benar. Iya. Contoh Master Xiang ini kan konsultan nih, jadi penonton ya, konsultan feng shui, patse, jadi udah lebih dari 5 tahun ya, ini 20 tahun lebih barangkali ya. Sudah barang tua, barang antik. Jadi artinya yang seperti tadi, kalau melewati fase 5 tahun, ya jangan cepat kali berpikir untuk berganti profesi. Betul. Kalau ada halangan ya bertahan, nanti wajar dia pasti akan naik lagi. Karena manusia itu ada siklusnya, ada gelombangnya ya. Iya. Nah sekarang 2022 itu namanya Ren-in. Ren-in itu adalah air, in adalah macan. Macan itu elemennya kayu. Jadi sebenarnya itu beritahukan pada kita bahwa ada air, ada kayu. Ya. Itu berarti ya seolah-olah adalah kayu yang terapung-apung di atas air. Nah, itu memberikan satu gambaran bagi kita, itu adalah semacam alat transportasi. Jadi bayangkan aja kalau sebuah daun aja dengan kayu, daun aja jatuh di air, lalu ada seekor semut jatuh di atas daun. Selamat. Karena mengambang dia ya. Dia mengambang. Dia memakai daun itu sebagai kapal. Iya. Itulah alat transportasi. Jadi alat transportasi akan terus berkembang, akan terus bertambah banyak. Yang kuat itu mungkin akan mengalami semacam penggabungan. Yang sementara yang kecil-kecil akan mulai terus bertumbuh dan masih terus dibutuhkan ya. Jadi sebagaimana tahun-tahun lalu juga bertumbuh dengan sangat cepat. Betul. Tahun ini masih berlanjut ya. Iya, kalau kita lihat nih penonton ya, jadi kalau Anda saksikan di layar Anda ini kan ini seperti rakit jadinya rakit. Iya kan ya, jadi ada kayu-kayu yang mengapung gitu ya. Dan ternyata masih bisa menyelamatkan diri atau menyelamatkan makhluk yang lain juga gitu ya. Oke, silakan. Jadi kemudian setiap tahun itu ada sebuah gambaran yang diberikan oleh Kwa. Kwa itu triggeran sebetulnya. Triggeran. Pemicu maksudnya ya. Ada satu
Trigram itu adalah sebuah simbol yang terdiri dari 3 garis tadi. Ada garis positif, garis negatifnya ya. Jadi 2 buah trigram ditumpuk itu menjadi heksagram. Heksagram itu memberikan satu gambaran setiap tahun. Setiap tahun itu beda. Tahun ini namanya Tianhuo Tongren. Itu yaitu ada trigram yang mewakili langit dan ada trigram yang mewakili api. Jadi kedua trigram itu digabungkan, dia itu memberitahukan pada semua orang bahwa tahun ini adalah sebuah tahun yang sangat baik, yang baik buat semua orang. Tongren itu berarti ya, Ren itu manusia. Tong itu bersama-sama, ya, kita bersama-sama. Nah, Tianhuo itu ya kita bayangkan, Tian itu langit, Huo itu api. Ya di langit ada api, yaitu matahari. Matahari memberikan sinarnya, panasnya kepada kita semua. Berarti itu suatu gambaran yang cerah, gambaran yang bagus. Nah, gambaran yang sangat bagus ya. Nah, kemudian Tianhuo itu langit dan api itu juga mewakili digital, ya, mewakili elektronik. Itu artinya apa? Artinya elektronik digital akan berkembang sangat besar pada tahun ini. Kita sekarang aja sudah mulai ada gambaran. Kita kenal dengan apa yang disebut metaverse. Apa yang kita sebut kenal dengan NFT kan yang kemarin si Gozali yang Gozali jadi kaya raya itu termasuk alat yang kita gunakan ini untuk bersiaran langsung kepada seluruh penonton di seluruh penjuru dunia kan. Bayangkan aja sebuah gambar bisa dijual sangat mahal. Jadi mulai sekarang kita juga harus rajin selfie ya. Selfie kita kumpulin ya. Jadi saya mau nanya sama Master nih. Tanah yang tak kelihatan bisa dijual. Jadi kalau saya jual foto saya bisa 10 miliar gitu. Jadi silakan. Digital akan berkembang luar biasa. Iya. Karena ada Tianhuo-nya gambaran. Ini berarti kalau mau bisnis di bidang ini sangat baik gitu ya Mas. Ya sangat baik ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ada bisnis tambahan, ya boleh aja. Tetapi tetap yang bisnis utama itu harus jalan baik. Ya, jangan berubah pikiran cepat. Betul. Jangan patin setir. Ini kayak metaverse yang tadi Master sampaikan ya, kita pelajari dulu ya. Jangan main beli tanah di metaverse habis itu kita bingung. Ya misalnya Master Master sudah punya tanah di metaverse, Pak Po punya, kita beli tangganya belum tentu ya. Belum tentu. Jadi pelajari dulu ya. Iya betul. Ini persiapan dari sekarang ya. Ini benar ya. Ini kalau cerita tentang teknologi ini menarik ya. Dulu tahun 80-an kan semua orang waktu mulai muncul website ya, kita mempunyai alamat yang seolah-olah tidak punya, kita tidak tahu itu ada di mana. Waktu itu semua orang merasa itu nggak penting. Kalau coba kita lihat saat ini, semua orang pasti punya website. Betul. Ini metaverse juga tidak menjadi satu kemungkinan ya akan itu teknologi masa depan itu. Masa depan akan menggantikan yang kita sekarang ini internet segala macam. Nanti ke depan kita siaran pakai VR semua ya. Pakai VR jadi Master bisa muncul, Pak Pu bisa muncul, penonton pun bisa muncul. Udah pakai VR semua. Oke, luar biasa. Silakan kita bisa jabat tangan di bisa jabat tangan virtual. Iya, kemarin saya baru terima milih baju virtual. Jadi udah nggak usah lagi coba-coba. Ya tinggal kita cek, kita geser-geser, lihat di tubuh, oh nggak cocok ganti, nggak cocok ganti. Udah pas baru beli. Padahal itu sebenarnya kalau Mr. Po masih ingat ya, dulu tahun 2009 itu ada satu film yang diperankan oleh Bruce Willis yang namanya Surrogate ya. Surrogate. Iya. Itu juga sebenarnya udah bercerita tentang metaverse ya. Jadi kita masih pikir ini kayaknya nggak mungkin. Jadi nanti ke depan kamu pilih baju nggak cuma pilih, tapi bisa langsung dicoba. Oke. Silakan lanjut Dede. Itu menarik ini. Kemudian kita tadi mengatakan bahwa ada air, ada tanah, ada api, ya, ada air, ada api. Kemudian di sini ada air, kemudian juga ada tanah, ya. Ini dia ada air, ada kayu, kemudian membutuhkan tanah. Membutuhkan tanah, ya. Karena kalau ada air, ada kayu saja, kayunya terbawa sama air, ya. Terombang-ambing lah ya. Terombang-ambing sama air, ya. Tapi kalau ada tanah, kayunya itu menjadi dia tersangkut di sana, kemudian dia akan membentuk bendungan. Dengan kerangka kayu tersebut. Iya, jadi ada penyanggahnya ya. Ada penyanggahnya. Iya, ya. betul. Jadi
terbayanglah suatu bentuk bangunan. Oleh sebab itu pada tahun 2022 ini ya yang namanya properti dan segala macam itu juga akan terus berlanjut. Wah, ini ya termasuk perlengkapan rumahnya, kunci-kunci gitu. Ini Prof kita mana nih? Betul. Kita lihat Prof kunci. Kayaknya belum bergabung. Iya, silakan. Nah, kemudian itu ada satu nain itu kira-kira adalah semacam perpaduan bunyi yang jadi seperti interferensi bunyi, suara. Satu suara dengan suara yang lain nadanya dua nada yang berbeda ketika digabung dia menghasilkan nada yang baru ya. Di dalam elemen juga demikian. Jadi elemen itu ini air dan kayu ketika bergabung khusus untuk rein dia akan menghasilkan logam. Akan menghasilkan logam. Kayu dengan air bergabung. Ya, menghasilkan logam. Air hasilkan logam. Betul. Ya. Nah, dan logam itu ketika dihasilkan dengan basis kayu, maka akan muncul sebuah yang namanya cimmu, caufeng. Logam dan kayu itu beradu. Nah, logam dan kayu itu sebenarnya ada teman baik. Teman baiknya kita bikin kampak, kita butuh kayu untuk jadi gagangnya. Kita bikin tombak, kita butuh mata tombaknya itu ada logam. Jadi itu ada cimmu, caufeng katanya. Ketika ada hal seperti itu, berarti akan ada bentrokan-bentrokan. Tapi jangan dibayangkan akan ada perang dunia terbuka yang perang dunia yang terbuka ya nggak sampai di situ. Kalau ada pun itu kecil-kecil lah. Pergesekan biasa gitu lah ya. Biasa ya. Cerita pergesekan ini ada cerita gennya gitu. Ini suatu ketika ini begini, ini cerita sedikit ya. Suatu ketika ini kayu ini, pohon ini protes terhadap besi. Ini besi, kamu jahat sekali gara-gara kamu ini saya terpotong. Besi itu berjawab, betul sekali gara-gara kamu terpotong. Tapi jangan lupa untuk supaya besi ini bisa kuat ada kayunya. Ya kapak tadi kan. Betul. Nah, jadi gagangnya kan. Betul, ada gagangnya yang kayu yang dibuat gagang untuk kedudukan logam tadi sehingga bisa kuat memotong kayu. Kalau tidak nggak kuat ya. Ya di dalam dunia ya bercerita tentang Zen ya malam ini kita juga tadi ingin menyatakan surut ya. Betul. Bersamwega cita juga karena pada tanggal berapa 22 ya dini hari Master Zen Dunia, Master Thich Nhat Hanh ya kan baru meninggalkan kita semua di dunia ya, meninggalkan kita dengan segala macam ajaran dan pencerahan-pencerahan yang ada, baik melalui ceramah-ceramah yang bisa kita saksikan di YouTube maupun di media-media lain ya, termasuk juga buku-bukunya yang diterjemahkan ke banyak sekali bahasa di dunia. Kami juga kita mudah-mudahan bisa turut ya bersimpati untuk mendoakan semoga beliau bisa dilahirkan di alam yang berbahagia ya, Master Thich Nhat Hanh, guru dari seluruh dunia. Ya, oke, silakan, Master. Ya, oke. Kita lanjut ya. Jadi kalau terjadi Chin dan Mu itu benturan, itu adalah benturan lokal, benturan kecil. Kemudian di kehidupan sehari-hari yang harus kita perhatikan itu adalah berkendaraan. Dalam berkendaraannya, karena ketika ada bentrokan pasti ada pendarahan. Jadi kalau misalnya yang paling dekat dengan kehidupan yaitu adalah dipadu dengan kecepatan. Oke. Baru saja saya jadi merinding loh yang Pontianak itu, yang peristiwa Balikpapan ya. Balikpapan itu ya sampai luar biasa ya. Ya itu luar biasa. Ya sampai menelan korban yang banyak sekali gitu ya. Nah kemudian saya baca lagi tadi terakhir ada di mana di Jakarta ya kalau nggak salah. Di Senayan juga ada supir yang menabrak juga banyak juga. Nah ini berarti memang relevansinya kuat sekali nih dengan cerita ini ya. Iya. Jadi itulah. Berhati-hatilah intinya itu ya. Betul. Ya tapi sebetulnya ya kayu sama logam itu bersahabat sebetulnya. Di dalam tanggal lahir itu sebetulnya kayu itu ada dua macam. Satu kayu yang takut logam, satu kayu yang tidak takut logam. Itu kayu yang telah dipotong yang sudah menjadi bahan. Dia perlu logam untuk membentuk, mengukir dia baru bisa berharga. Iya betul. Benar. Jadi kalau kita sudah sampai dengan sejauh ini. Sekarang kita sudah masuk ke yang semua orang ingin tahu. Iya. Oke, jadi ini kita singkat aja nih. Iya. Jadi tahun ini
yang bagus dan yang kurang bagus ya. Itu sebenarnya nggak usah dipikirin karena kalau ramalan siu itu, itu sesuatu yang hanya menjadi permainan atau suatu bahan untuk menghibur setiap tahunnya. Begitu. Jadi tidak bisa dijadikan acuan, tidak bisa dipegang. Ya. Yang bisa dipegang itu adalah tanggal lahir kita yang lengkap, yang tadi ya, yang populer itu ya, yaitu tahun, bulan, hari dan jamnya. Tadi Pak Heru bilang mulai dari jam itu sama juga, jam, hari, bulan, tahun ya. Pokoknya empat data itulah ya, 4 pilar itu ya. Ya karena ini kita ada membaca data ya. Jadi ya sekarang ini kalau kita tahu bahwa SIM kita bagus. Berarti ya kita boleh bersenang-senang. Iya. Tapi kalau SIM kita buruk, ya nggak usah pikirin, memang itu nggak benar. Karena walaupun begitu, karena ini permainan. Betul. Itu filosofi orang tua sebenarnya. Seperti Ciamsi kan. Selalu diajarin kan. Kalau Ciamsi dapat yang bagus, dibawa pulang. Kalau tidak bagus, dibakar aja. Ditinggalkan ya. Yuk kita mulai, Mas. Ini menarik nih, Mas. Jadi ini kita kasih tahu dulu ya. Di sini bisa kelihatan yang ada yang bulat-bulat, ada yang segitiga ya. Ada yang tidak dikasih kode. Yang bulat itu berarti bagus. Yang segitiga itu sedang. Yang tidak dikasih apa-apa itu adalah yang kurang. Begitu ya. Jadi yang bulat itu adalah di tikus, di kerbau, di macan, di kelinci, di naga. Dan di tikus, kerbau, macan, kelinci, naga. Kemudian satu lagi adalah kuda. Ini yang bagus. Yang bulat. Ya. Kemudian yang segitiga itu ada di ular. Kemudian di kambing. Kemudian di monyet. Kurang kemudian bagus. Yang tidak, yang sedang. Kemudian yang kurang itu ada di ayam, di anjing dan di babi. Jadi gampang ingatnya berarti. Iya, gampang ingat. Berurut dia. Berurut. Iya. Nah, jadi kalau kita mau lebih detail ya seperti ini. Untuk tikus dalam hubungan muda-mudi itu bagus, hubungan keluarga itu bagus. Kemudian tentu saja nilai bagus itu acuan yang paling pertama itu adalah keuangan. Keuangan tuh bagus pas hoki katanya. Kalau keuangan nggak bagus apa juga nggak usah ngomong. Tapi sekarang kesehatan lebih tinggi. Kalau saat ini ya. Jarang kalau sekarang ketemu kan jarang Ciala boy. Itu jarang ketemu, jarang ngomong kayak gitu lagi. Sehat ya kan. Apalagi di grup nggak pernah komen. Kita udah khawatir nih ya. Udah khawatir. Ini orang kemana ini nggak pernah komen nih. Jadi kalau misalnya keuangan itu udah pasti bagus ya. Lalu di kesehatan yang perlu perhatikan, karena perlu memperhatikan tentang kesehatan di jalan juga, keamanan jalan maksudnya. Yang tadi yang Mas sampaikan di awal ya. Betul. Fundamentalnya salah satunya adalah kecelakaan ya. Betul sekali. Atau show ini nanti kita baca sesuai pertanyaan orang aja ya, teman-teman aja ya. Betul. Kita boleh langsung ke pertanyaan ya. Ya boleh. Ini sudah banyak sekali di Zoom maupun di YouTube. Iya, di Zoom khususnya. Saya bacakan yang di Zoom dulu ya. Oke. Jadi silakan ini panjang sekali. Saya tarik ke atas dulu ya supaya adil. Selamat malam. User laki-laki. Sebentar ya, ini laki-laki betul. Tadi laki-laki, lahirnya 15 Mei. Oke, lengkap ya. 15 Mei 1985. 85. Jam 16.30. 16.30. Ya. Oke. Ditanyakan peruntungan bisnis dan keuangan tahun 2022 bagaimana, Mas?